Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid pada bab fasal Tauhid Al-Uluhiyah. Sebelumnya telah kita bahas nama-nama Tauhid Al-Uluhiyah. Sekarang kita sampai pada yaitu pentingnya Tauhid Al-Uluhiyah, ahamiyatu Tauhidil Uluhiyah. Disebutkan oleh mu'alif hafizahullah pada poin yang pertama ini, tattadhihu ahamiyatu tauhidil uluhiyati min khilali mayali. Akan jelas pentingnya pentingnya tauhid al-uluhiyah min khilali mayali setelah kita mempelajari beberapa hal berikut ini. Awalan annahu awalu da'watir rusuli alaihimussalam min awalihim ila akhirihim. Kita tahu jelas pentingnya tauhid uluhiyah. Pertama disebutkan oleh mu'alif di sini annahu, bahwasanya tauhid uluhiyah itu awalu da'wati rusul. Dialah yang pertama kali yang didakwahkan oleh para rasul alaihimussalam. Min awalihim, dari rasul yang pertama, ila akhirihim, sampai rasul yang terakhir. Kita bisa lihat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qala Allah taala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa laqad ba'atsna, dan sungguh kami telah utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, yaitu seorang rasul, ani'budullah, tujuannya adalah agar mereka beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul illa nuhi ilaihi, melainkan kami perintahkan kepadanya, kami wahyukan kepadanya, artinya kami perintahkan kepadanya, annahu, bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya saya. Hanya saya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, karena itulah hendaknya kalian semua menyembah diriku. Ini menunjukkan bahwasannya Allah menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Allah menyebutkan dalam ayat yang pertama tujuan Allah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, ani'budullah, agar mereka menyembah Allah. Umat tersebut dan para rasul itu menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus min qablika, sebelummu, seorang rasul pun illa nuhi. Di sini menunjukkan bahwa apa yang tujuan diutusnya para rasul juga adalah agar mereka menegakkan kalimat la ilaha illallah, dan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka
tidak diragukan. Dakwah para rasul dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul adalah untuk mendakwahkan dan mengajak setiap umat mereka, mengajak manusia ini agar mereka beribadah kepada Allah semata-mata dan menjauhi segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada poin yang kedua, kita lihat bagaimana mu'alif mengatakan annahu awal wajibin mukallafi fa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman atau ala al-Yaman, innaka sata'ti qauman min ahli al-kitabi fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fa inhum ata'uka fa inhum ta'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Keutamaan yang kedua, pentingnya tauhid al-uluhiyah, bahwasanya tauhid uluhiyah itu annahu awal wajibin, dia adalah kewajiban yang pertama alal mukallaf, bagi setiap manusia yang telah dibebani hukum, yang sudah dewasa. Mukallaf syaratnya dia mumayyiz, kemudian dia sudah balik, ya, dia berakal dan dia muslim. Ini adalah mukallaf, wajib bagi dia yang pertama kali adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merupakan dasar bagi semua amalan. Salat kita, ibadah kita, amalan kita tidak akan diterima kecuali tegak di atas tauhid al-uluhiyah. Di atas tauhid al-uluhiyah. Disebutkan, karena itulah disebutkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hina ba'athahu 'ala al-Yaman, ketika mengutus beliau ke Yaman. Apa sabda Nabi? Innaka sata'ti, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau sata'ti, akan mendatangi kauman, satu kaum min ahlul kitab, dari ahli kitab, yaitu orang Yaman. Pada waktu itu umumnya mereka adalah Nasrani. Fa idza ji'tahum, apabila engkau datang kepada mereka, fad'uhum, maka dakwahkan kepada mereka, ajaklah mereka, ila ayyasyhadu, agar mereka bersaksi bahwasanya alla ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dalam satu riwayat, ila ayyuhidullah, ajaklah mereka bagaimana agar mereka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Fa innahum ata'uka fa ata'u laka atau ta'u laka, ya, atau ulaka, ya, ada yang hilang sepertinya, ya. Sekiranya mereka di sini ada alif sebelumnya. Sekiranya mereka mentaatimu bidzalika, dalam hal itu, dalam hal tauhid, fa akhbirhum, barulah engkau ajarkan kepada mereka, annallaha qad farada alaihim, bahwasanya Allah sungguh telah mewajibkan kepada mereka 5 salawatin, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malamnya. Ini perhatikan, yang pertama kali didakwahkan adalah masalah tauhid, bukan masalah salat.
Inilah sebagaimana yang dinasihatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Maka dari nas hadis ini jelas bahwasanya landasan dalam dakwah, ajakan yang pertama kali kepada manusia siapapun dia adalah bagaimana mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu diajarkan kepada mereka, diberitahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu. Ini tampak juga pada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan di awal dakwahnya tentang masalah salat, tentang masalah zakat dan sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW mengajak kepada mereka agar kaum musyrikin Quraisy mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Barulah beberapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, barulah Nabi SAW diangkat Isra dan Mi'raj, dia ke atas langit untuk yaitu menerima perintah tentang kewajiban salat 5 waktu. Kita bisa bayangkan beberapa tahun Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, dan beberapa tahun beliau hanya berdakwah tentang masalah tauhid, tidak tentang mengajak bagaimana kewajiban salat dan seterusnya, melainkan setelah atau beberapa tahun sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Ini menunjukkan pentingnya tauhid al-uluhiyah. Menunjukkan pentingnya tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga, mu'alif menyebutkan yang menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah juga adalah yaitu annahu a'dhamul huquqil wajibati 'alal 'abdi. Bahwasanya tauhid uluhiyah a'dhamul huquq, kewajiban, hak dan kewajiban yang paling agung, yang paling besar alal abd, bagi seorang hamba. Artinya kewajiban yang paling wajib bagi setiap muslim adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Maka kita katakan kewajiban yang paling wajib adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan sesuatu haram yang paling haram di muka bumi ini tidak ada melebihi haramnya kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Bersembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu disebutkan dalam hadis yang kedua, dalil yang kedua, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Afir, ya, atau Ufair, saya lupa ini, Afir, ya. Faqala ya Mu'ad, tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allahi 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Qala qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nasa? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ini bahwasanya an Mu'ad qala, disebutkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu, dia mengatakan kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas
seekor himar. Yuqalu lahu Afir, yang dia disebut Afir. Qala lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, faqala ya Mu'ad, wahai Mu'ad, tadri haqqullahi 'alal ibad. Dalam satu riwayat, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad. Apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya? Kewajiban hamba yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan tahukah kamu apa hak hamba Allah 'ala Allah yang pasti Allah akan laksanakan? Qala qultu, maka Mu'ad mengatakan, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa inna haqqallah, sesungguhnya haknya Allah 'alal ibad, yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya adalah ayya'budullah. Hambanya itu wajib hanya menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan wajib bagi mereka untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Wa haqqul ibad, dan hak hamba yang pasti Allah jalankan adalah alla yu'adziba, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa man la yusyriku bihi syai'a, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Qala qultu, maka dikatakan oleh Mu'ad, aku pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini kepada orang banyak? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tubasyirhum fayattakilu, jangan engkau beritahukan kabar gembira ini karena khawatir mereka akan ittikal. Ittikal itu berharap kepada rahmat Allah, berharap mendapatkan kebaikan tanpa disertai usaha yang maksimal. Artinya khawatirnya manusia hanya menjaga dirinya dari tidak berbuat syirik saja, hanya mentauhidkan Allah, tetapi dia tidak berusaha dengan amal-amal yang wajib yang lainnya, atau dengan amal-amal yang sempurna lainnya dari yang wajib, dan menjauhi yang haram yang lainnya, atau dengan menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah. Dia hanya mencukupkan dirinya mentauhidkan Allah dengan ibadah-ibadah yang mahdoh atau ibadah-ibadah tertentu saja. Selainnya dia tidak mau jalankan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kasus ini, dari hadis ini, kita bisa lihat bahwasanya hak Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dilaksanakan oleh hambanya, dan ini adalah kewajiban yang paling besar, yaitu mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan di sini ada janji bagi mereka yang tidak menyekutukan Allah, yaitu pada kalimat haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwasanya hak hamba yang pasti Allah akan laksanakan, Allah tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Para ulama khilaf, kesyirikan di sini adalah apakah itu termasuk syirik kecil atau syirik besar. Sebagian para ulama mengatakan itu syirik kecil juga, sebagaimana yang dicenderungi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Demikian pula dicenderungi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tetapi pendapat yang rajih, sebagian para ulama berpendapat sebagaimana pendapat dari Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh, bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini yang kuat menurut sebagian para ulama adalah yaitu janji bagi mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan syirik besar, tidak termasuk padanya syirik kecil. Wallahu ta'ala alam. Khilaf, terlepas dari khilaf semua itu, hendaknya kita menjauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan, yang kecil ataupun yang besar.
baik itu riyanya kah, sum'ahnya kah, atau syirik-syirik yang lainnya dari syirik-syirik kecil. Terlebih juga adalah syirik-syirik dari syirik yang besar. Wajib bagi kita menjauhinya, karena ini akan menggugurkan seluruh amalan. Syirik besar itu akan menggugurkan seluruh amalan. Waliyadzubillah. Kemudian kita lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu pentingnya tauhid uluhiyah ini. Mu'allif rahimahullah menyebutkan, yaitu anna awwala ma yu'maru bihi anna awwala ma yu'maru bihi may yuridu dukhula fil islami an-nutqu bisyahadatain. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu lamma ba'athu ila al-Yaman, innaka sata'ti qauman ahlal kitabi fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Jadi keutamaan atau pentingnya tauhid uluhiyah yang keempat adalah anna awwala ma yu'maru, bahwasanya yang pertama kali diperintah bagi orang yang mayuridu ad-dukhul, bagi orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam adalah an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Dan 2 kalimat syahadat ini adalah merupakan 2 kalimat tauhid. La ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah adalah tauhidul ibadah, dan syahadatu anna Muhammad Rasulullah adalah tauhidul ittiba. Perhatikan 2 kalimat ini. Kedua kalimat syahadatu an la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhidul ibadah. Adapun syahadatu anna Muhammad Rasulullah adalah kalimat tauhidul ittiba. Artinya la ilaha illallah hanya Allah yang kita ibadahi, dan selain Allah harus kita tinggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dan kalimat syahadatu anna Muhammad Rasulullah disebut kalimat tauhidul ittiba, bahwasanya di dalam tata cara beragama ini hanya tata caranya Rasulullah SAW lah yang kita ikuti, tidak boleh selainnya. Segala sesuatu ajaran yang bukan dari Rasul wajib kita membuangnya dan menjauhinya. Inilah yang disebut perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan bid'ah perlu kita ketahui, ini lebih buruk dibandingkan perzinahan, dibandingkan pencurian, korupsi dan sebagainya. Kenapa? Karena seorang berzina, mencuri, dia merusak dirinya dan hak manusia. Tetapi ketika seorang berbuat bid'ah, dia merusak agamanya Allah, dia merusak kesempurnaan Islam, dia mencoreng, mencampur adukan dan merusak agama Islam yang telah sempurna ini. Waliyadzubillah. Maka orang yang berbuat bid'ah, dia merusak Islam. Adapun orang yang berbuat maksiat, dia merusak dirinya dan merendahkan dirinya sendiri. Maka jika dibandingkan kemuliaan jiwa seseorang, diri seseorang dengan kemuliaan agama, maka kemuliaan agama tidak ada tandingannya. Karena itu orang yang berbuat bid'ah, menyebarkan bid'ah, ini adalah orang-orang yang merusak agama Islam. Maka mereka lebih tercela dibandingkan para pezina dan para pencuri lainnya. Waliyadzubillah. Karena itu perhatikanlah. Yang pertama kali diwajibkan bagi orang yang hendak masuk Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Ini menunjukkan pentingnya 2 kalimat tauhid. Karena dia merupakan landasan dasar dari semua amalan dan rukun-rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Maka ini didasarkan kepada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu
falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihim, yaitu hendaklah engkau jadikan yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Taib. Yang kelima, anna sa'adata fid dunya wal falah, anna sa'adata fid dunya wal falaha fil akhirati mutawakkifatun 'alal ilmi billahi ta'ala wa ma yajibu lahu min at-tauhid wa ta'ah. Fa hajatul 'abdi ilaihi fawqa kulli hajatin wa daruratihi ilaihi fawqa kulli daruratin. Khamisan, yang kelima, anna sa'adata, bahwasanya kebahagiaan fid dunya, di dunia, wal falah fil akhirah, dan keselamatan di akhirat, mutawakkifatun, itu tergantung, alal ilmi billah, bagaimana pengetahuan seseorang, pengenalan seseorang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yajibu lahu min tauhid, dan tergantung bagaimana pelaksanaan seorang hamba terhadap berupa kewajibannya mentauhidkan Allah, wa ta'ah, dan tergantung kepada ketaatannya. Jadi kebahagiaan seorang di dunia dan keselamatannya di akhirat tergantung bagaimana seorang itu mengenal Rabbnya. Dan tidak bisa dikenal Allah dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mempelajari tauhid. Baik itu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Dan tergantung bagaimana tauhid seseorang. Fahajatul abdi ilahi, maka butuhnya seorang hamba kepada tauhid, fawqa kulli hajatin, melebihi segala kebutuhan, wa daruratihi, dan segala hal yang harus dia milik, artinya kebutuhan dia. Fawqa kulli daruratin, di atas segala kebutuhan seseorang, hajah seseorang. Artinya tauhid lebih penting dibandingkan makanan dan minuman. Tauhid bahkan lebih penting dibandingkan nyawa kita sendiri. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan bagaimana perjuangan para nabi, para rasul, dengan nyawa dan tetesan darah mereka untuk memperjuangkan dakwah tauhid, meskipun nyawa mereka terbunuh, meskipun darah mereka mengalir, sebagaimana Rasulullah SAW, dia terusir dari kampungnya, diperangi, disakiti, dan mereka, para rasul dan para sahabat dan orang-orang beriman terdahulu, mereka sabar dengan gangguan untuk mempertahankan tauhid dan untuk memperjuangkan dakwah tauhid ini. Kemudian yang terakhir adalah sadisan, anna tauhidallahi bil ibadati huwal asasul ladzi tubna alaihi jami'ul a'mal. Fabidunihi la tasihu lianna Allah ta'ala la yakbalu amalal musyrikin. Bahwasanya tauhid mengesahkan Allah dengan beribadah, ini adalah merupakan huwal asas, dia merupakan pondasi dasar, alladzi tubna alaihi jami'ul amal, untuk ditegakkannya semua amalan. Artinya amalan apapun, sholat kita, haji kita, sedekah kita, wudhu kita, atau apapun puasa kita, tidak akan diterima kecuali ditegakkan di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sekali kita menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar, akan menggugurkan semua amalan kita dari yang awal sampai akhir hayat kita, kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Karena itu fabiduni la tasih, tanpa tauhid
amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Lianna Allah Ta'ala, karena itulah Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala la yakbalu, tidak pernah menerima amal al-musyrikin, amal orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Inilah dari apa yang bisa kita jelaskan. Dan dalil yang terakhir adalah banyak di dalam Al-Quran, seperti innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan bagi dia surga dan tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Ini menunjukkan siapa saja yang menyekutukan Allah, Allah haramkan bagi dia masuk ke dalam surga dan tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Dan banyak ayat yang lain yang bisa kita jelaskan pada kesempatan lain di dalam mempelajari tauhid al-uluhiyah ini. Maka insya Allah dari apa yang kami jelaskan ini semoga bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dengan apa yang kami jelaskan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melindungi kita semua dari segala bentuk wabah yang melanda dunia saat ini. Ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.